Gadis kecil hanya dengan santai menggoreng sepiring nasi goreng telur. Hasilnya, saat ia mengangkat sendok, nasi tersebut tiba-tiba membentuk bentuk tai chi. Kemudian, ia menggorengnya di atas api besar sebanyak 49 kali. Dengan cepat, sepiring nasi goreng telur yang lezat, lengkap dengan aroma dan penampilan yang menggugah selera, siap disajikan. Setelah juri mencicipi satu suap, ia langsung berlutut. Rasa yang seperti buatan ibu. Nasi goreng telur ini adalah yang pernah saya makan. Nasi goreng telur terbaik. Namun, koki lawan sama sekali tidak percaya bahwa dirinya akan kalah dari seorang bocah kecil. Maka, ia segera mencicipi. Dan hasilnya, dalam hitungan detik ia berlutut di depan gadis itu. Dengan penuh rasa hormat ingin menjadikannya guru. Dan mengapa gadis kecil ini begitu hebat? Ternyata ia adalah satu-satunya dewa makanan di dunia. Dengan sembarang batang kayu saja bisa menangkap Raja Naga 1000 tahun di sungai. Seluruh keluarga saya yang terdiri dari 80 naga. Semua sudah kau goreng, tumis, rebus, dan bakar sekali. Aku memiliki darah suku naga yang telah ada selama 8000 tahun. Hampir membuatmu. Bocah kecil ini hebat sekali. Namun gadis kecil itu sama sekali tidak ingin menghiraukan Raja Naga. Dia langsung memasukkannya ke dalam keranjang punggung. Lalu akan dibawa pulang untuk ibu membuat sup ginseng berkhasiat tinggi. Cukup dengan dia mengetuk meja. Seketika makanan di atas meja melayang. Kemudian, dia mengambil pisau pemotong babinya. Dia segera menunjukkan keahliannya. Lalu menutup panci. Mengukusnya selama 3 hari 3 malam. Segera sebuah mangkuk yang harum. Sup ikan sudah siap. Maka gadis kecil itu ingin menyajikannya kepada ibunya. Namun tidak tahu bahwa ibunya saat itu sedang mengagumi pria bergaya kuno. Setelah mendengar teriakan putrinya, dia segera berbaring di tempat tidur berpura-pura sakit. Ibu, aku membuat sup untukmu. Cepat makan sedikit. Sudah selesai makan, penyakitnya akan sembuh. Melihat putrinya yang begitu taat, dia langsung merasa sangat senang. Kemudian dia meminum 1 sendok besar sup ikan. Ternyata gadis kecil itu lalu berkata bahwa sup ini dibuat oleh naga sungai. Mendengar perkataan ini, wanita itu segera memercikkan sup ke wajah gadis itu. Harus diketahui bahwa naga ini, dia telah dipelihara selama ribuan tahun. Dan hasilnya seperti ini dibuat menjadi sup ikan. Seketika wanita itu menyadari jika dia membiarkan putrinya tetap di sisinya, maka kekayaannya akan habis. Dihabiskan oleh gadis itu. Maka wanita itu segera mengeluarkan koper putrinya, memerintahkan dia untuk turun gunung mencari ayahnya sekarang. Mendengar hal itu, gadis itu sangat senang, karena dia tidak pernah melihat ayahnya. Dan saat itu wanita itu juga mengatakan bahwa pisau kepala naga ini bisa mendeteksi keberadaan ayahnya. Melihat ini gadis itu langsung turun gunung dengan gembira. Lu Beichen, kamu sendiri yang melakukannya. Silakan pelihara sendiri. Ibu, akhirnya punya waktu untuk berkeliling dunia. Siapa sangka tidak tahu bahwa keduanya juga memiliki hubungan paman dan keponakan. Hanya karena tahun lalu, kakek mewariskan restoran kepada CEO. Jadi, selama bertahun-tahun pria itu selalu cemburu pada keponakannya. Maka ia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali restoran. Pada saat itu, gadis kecil itu memeluk seekor ayam jantan besar datang berlari. Ketika gadis kecil hampir jatuh, CEO dengan reaksi cepat menggendong gadis kecil. Seketika gadis kecil ingin menjadikannya sebagai ayahnya. Tapi tidak disadari bahwa CEO adalah dia, ayah yang belum pernah ditemui. Namun keduanya tidak mengenali identitas satu sama lain. Saat itu ketua mengumumkan bahwa kompetisi dimulai. Maka CEO meminta gadis kecil untuk tinggal di sini terlebih dahulu. Mengklaim akan membawanya mencari keluarganya setelah kompetisi selesai. Mendengar hal itu, gadis kecil pun setuju. Selamat datang di lokasi final. Hari ini akan diputuskan sebuah restoran yang mewakili negara Hua mengikuti kompetisi internasional untuk gelar koki terbaik, menjadi legenda dunia masak saat ini. Judul lomba yang pertama adalah rasa masakan ibu. Siapa sangka, Sun Wei-san mengutus koki utamanya ternyata adalah Zhang Feng. Mendengar kabar itu, orang-orang sangat terkejut, karena Zhang Feng adalah koki legendaris yang terkenal. Dan Master Ouyang yang dikirim oleh CEO juga telah meraih gelar juara selama 3 tahun berturut-turut. Juara kompetisi. Jadi, kekuatan kedua belah pihak setara. Namun, CEO tidak tahu bahwa paman kedua telah membeli koki di pihak sana. Sudah menunggu saat kompetisi. Menjebak CEO. Tidak lama kemudian, masakan kedua orang itu sudah siap. Hanya melihat penampilannya jelas, CEO di sini lebih unggul. Akibatnya, ketika mereka mengira mereka akan menang, Master Ouyang tiba-tiba menjatuhkan
Masakannya dengan sengaja ke tanah. Kakak Ouyang, bagaimana kamu bisa melakukan kesalahan yang begitu bodoh? Tuan Lu, saya tiba-tiba merasakan tubuh tidak enak belakangan ini. Mohon pengertiannya. Hahaha, kalian di lantai atas. Benar-benar tidak mengecewakan. Ah, ternyata mengirimkan seorang sakit untuk ikut kompetisi. Melihat adegan ini, CEO juga mengerti bahwa koki di rumahnya telah dibeli oleh paman kedua. Namun, saat dia bersiap untuk menyerah, gadis kecil tiba-tiba berlari ke depan. Kemudian, dia menggantikan yang tadi. Ayam jantan besar diangkat ke atas. Semua orang yang melihat ini tampak bingung. Hasilnya, di detik berikutnya, ayam jantan yang tidak pernah bertelur ternyata bertelur hingga 4 butir. Kemudian gadis kecil itu bersiap-siap untuk membuat sepiring nasi goreng telur. Telur dimasukkan ke dalamnya. Nasi dimasukkan ke dalamnya. Garam dimasukkan ke dalamnya. Lada dan bumbu ayam dimasukkan ke dalamnya. Menyaksikan momen ini, semua orang mengira gadis kecil itu sedang berbuat salah. Namun, tindakan berikutnya dari gadis kecil itu justru membuat mereka sangat terkejut. Dengan satu gerakan dari dia, segera sepiring nasi goreng telur yang lezat, lengkap dengan aroma dan penampilan yang menggugah selera, pun selesai dimasak. Namun, semua orang tidak percaya bahwa seorang gadis kecil bisa memasak nasi goreng telur yang enak. Mendengar itu, gadis kecil itu merasa tidak senang. Ia mengancam mereka bahwa mereka akan tahu setelah mencobanya. Mendengar kata-kata itu, para juri maju untuk mencicipi nasi goreng telur gadis kecil. Hasilnya, juri hanya mencoba satu suapan, langsung berlutut di tempat. Kemudian langsung menyebut bahwa nasi goreng telur ini adalah yang pernah dia makan terbaik. Melihat ini, asisten CEO itu bahkan mengira bahwa nasi goreng telur ini mengandung jamur. Kalian tidak percaya padaku. Gadis kecil, nasi goreng telur mua ini adalah yang paling cocok dengan tema pertandingan hari ini. Masakan yang memiliki rasa ibu. Saya nyatakan bahwa Lo Wai Lou memenangkan. Apa?